Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita di Jumat sore ini. Syukur kita pada hari ini bertemu dalam majelis ilmu. Tentunya syukuran yang harus senantiasa terus kita kuatkan, bagaimana wasiat Nabi ya. Di antaranya yang tadi dalam Jumat dikatakan, yakni agar yang pertama mengingat kematian, kedua syukur, dan ketiga adalah memperbanyak doa. Itu adalah wasiat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran beriman kepada hari akhirat, yakni telah kita terangkan dua cara untuk beriman pada hari akhirat, baik secara global maupun terperinci. Secara global, maka beriman pada satu hari di mana Allah mengumpulkan pada hari itu seluruh manusia, mulai dari Adam sampai paling terakhir. Masing-masing mereka akan mendapatkan balasan amalannya. Sebagian menjadi penghuni surga dan sebagian menjadi penghuni neraka. Nah itu. Karenanya nantinya akan dikumpulkan ya. Orang-orang itu akan dikumpulkan di waktu itu ya. Yakni di surah Al-Waqiah ya. Surah 49. Surah 56 ya. Maaf. Surah 56 diterangkan ayat 49 sampai 50 ya. Allah Ta'ala firman, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ila miqati yaumin ma'lum ya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal ya. Ini pada hari kiamat ya. Semuanya akan dikumpulkan, akan dipertanggungjawabkan. Nah itu. Sehingga secara global kita harus mengimani hari ini ya. Sedangkan secara terperinci, yakni mengimani secara mendetail setiap peristiwa sesudah kematian. Nah, mencakup hal-hal ini ya. Pertama, fitnah kubur, yaitu ketika mayit ditanya sesudah dikuburkan tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memantapkan orang-orang beriman dengan jawaban yang mantap.
sebagaimana telah dicantum dalam sebuah hadis ketika mayit ditanya, ia mampu untuk menjawab dengan mengatakan bahwa Rabbi ya Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq alaih. Itu ketika bisa menjawabnya ya. Tapi bagaimana kalau tidak bisa menjawab itu ya? Di dunia tidak peka terhadap agamanya. Jangankan peka itu ya, atau peduli terhadap agamanya. Dia tidak mengenal Allah sama sekali. Tidak mendekat pada Allah. Atau misalnya nabinya saja tidak dikenal tuh ya. Jadi kita mengenal Nabi Muhammad itu jangan hanya maulid saja gitu ya. Jangan hanya setahun sekali gitu ya. Kaji gitu ya sirahnya, siapa Nabi Muhammad. Kemudian juga ayah ibunya siapa gitu. Keluarganya siapa, istri-istrinya siapa gitu. Ya. Anaknya siapa saja itu. Udah pada apa belum? Kan belum. Coba di sini ada yang sudah hafal siapa anaknya Nabi Muhammad. Nah, gak akan saya bahas ya, terlalu banyak ya. Kita ya kalau membahas silsilah Nabi Muhammad itu terlalu banyak nanti ya. Nanti itu di waktu yang lain ya, di kajian kisah ya, setelah ke sirah Nabi Muhammad ya. Intinya wajib kita beriman kepada adanya pertanyaan dua malaikat itu, yaitu Munkar dan Nakir. Bentuk pertanyaannya, bagaimana mukmin akan menjawab dan munafik juga akan menjawab. Sebagaimana tertera dalam hadis-hadis ya. Orang mukmin bisa menjawab ya. Yakni orang mukmin yang sejati itu ya. Sedangkan orang munafik menjawab, haha la adri ya. Haha aku tidak tahu. Itu ya. Haha aku tidak tahu. Makanya nanti ada tahap yang selanjutnya yakni siksa kubur tuh ya. Nah, ini ngeri lagi nih ya. Makanya fitnah kubur juga ini tergantung pada amalan seorang muslim ya. Kemarin kan ada pertanyaan tuh ya. Ini bahasa di alam barzakh itu apakah bahasa Suryani, bahasa Arab atau bahasa kita tuh ya. Yang pasti semua ahli kubur itu tahu tuh apa yang ditanyakan oleh malaikat itu. Tahu gitu. Pertanyaannya tahu, cuman nah itu jawabannya ya. Apakah menjawab sesuai yang diinginkan atau enggak gitu. Nah itu maksudnya. Berarti tergantung amalnya ya gitu. Sehingga kita nggak usah ya bingung-bingung gitu ya, nggak usah bingung-bingung ini nanti bahasanya bahasa apa tuh ya. Ya seru kita juga pasti akan tahu ya selaku ahli kubur gitu ya. Dan yang menemani kita itu kan amal. Itu yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat ini. Nah itu. Kalau dia bisa jawab, dia demikian tadi ya. Maka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur itu ya. Selanjutnya siksa kubur dan nikmat kubur ya. Wajib beriman kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya.
bahwasanya azab kubur itu ada, kenikmatannya juga akan dirasakan tuh ya bagi orang tertentu tuh ya. Kubur itu bisa berupa lubang neraka tuh ya. Waliyazubillah tuh ya. Atau salah satu taman surga tuh. Ya. Kubur adalah persinggahan pertama untuk menuju akhirat. Ini yang dimaksud alam barzah ya. Persinggahan sebelum akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, maka sudahnya itu lebih mudah lagi. Tapi kalau nggak selamat, maka sesudahnya lebih sulit. Ya. Dan barang siapa yang mati, berarti telah datang kiamatnya. Itu apa kiamat dia? Yaitu kematian, ya gitu. Kiamat seseorang itu kematian. Nah, ini yang patut kita pikirkan tuh ya. Bagaimana kesudahan kita. Kenikmatan dan azab kubur dirasakan oleh ruh dan jasad ya. Kadang-kadang ruhnya saja yang merasakan ya. Kadang-kadang juga dengan azab itu misalnya jasadnya juga gitu ya. Dan juga kenikmatan terkadang juga kayak gitu ya. Seperti kita di dunia ya. Kita merasakan sakit, itu yang sakit jasad atau ruh? Ruhnya sebenarnya ya, yang sakit itu ruh. Cuman terasa juga oleh jasad ya. Ruh merasakan rasa sakit ya. Jasad juga demikian ya. Ya, jasad juga demikian. Ada sebuah hadis ya gitu. Ketika seorang hamba itu merasakan sakit ya, walaupun sakitnya itu tidak parah gitu ya, tapi sampai-sampai sakit yang dirasakannya itu terbawa gitu ya pada jasadnya hingga dia tidak bisa tidur gitu ya. Ada itu hadisnya itu sakitnya ketika di dunia, belum nanti di alam barzakh ya. Ngeri itu ya. Itu baru segitu aja di dunia mah, nggak ada apa-apanya ya sakitnya di dunia itu ya. Gitu. Karenanya harus ingat ya gitu. Ingat sholat, ingat sedekah, ingat amal soleh. Karena sakitnya itu bukan di sini gitu ya. Tapi sakitnya di mana? Di alam barzakh gitu ya gitu. Itu ya. Azab kubur itu ditimpakan untuk orang-orang zalim dan kenikmatannya dianugerahkan untuk orang-orang yang mukmin yang benar kemukminannya gitu ya. Atau keimanannya yang benar gitu ya gitu. Dan mayit akan disiksa di alam barzakh atau diberi kenikmatan. Baik mayit itu dikubur atau tidak, nah gitu ya. Pasti akan merasakan juga. Ya. Ada mayit yang dikubur ya, normal lah dia mati kemudian dikuburkan gitu ya. Ya itu pasti merasakan gitu ya. Ada misalnya tenggelam, tabrakan gitu ya. Apalagi selain tabrakan, tenggelam atau tertimbun tuh ya. Nah, tertimbun itu juga kan tidak normal tuh ya. Tidak seperti yang lain dikubur tuh ya. Itu juga akan merasakan tuh ya alam barzakh. Yang dikatakan dalam usulul iman tuh ya. Nah, misalnya juga seandainya mayit itu dibakar tuh, dibakar, tenggelam atau dimakan binatang buas ya, atau burung tuh ya, maka pasti akan merasakan azab dan kenikmatan tersebut tuh ya.
Sebagaimana surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ya, sebutan lainnya. Di antaranya Fir'aun, ya. Fir'aun gimana jasadnya itu? Tenggelam kan di Laut Merah ya. Di Sungai Nil ya. Sungai Nil ya. Tenggelam. Ya di Laut Merah. Ya Sungai Nil mah yang itu yang apa Nabi Musa dihanyutkan tuh ya. Ya itu kan Firaun tenggelam. Tapi dikatakan di dalam surah Al-Mu'min bahwa Firaun itu mengatakan akan merasakan gitu ya. Ya, Firaun itu kan ketika tenggelam mengatakan gitu ya, bahwa dia beriman pada Tuhannya Bani Israel ya gitu. Ya. Bentar ya. Kosan komplek Pemdana depan tukang gigi seberang tukang gigi kos-kosan nya anu pagar coklat kamarna nomor hiji nu caket pagernya aya nya ya. Nah, Firaun itu kan ketika mau tenggelam di surah Yunus dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel ya. Wa ana minal muslimin tuh. Ya. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi kata Allah apa? Al-ana. Laqad asaita qablu. Wa kunta minal mufsidin tuh ya. Surah Yunus tuh ya. Ayat 91 ya. Maka kalau yang belum hafal bisa dibuka tuh ya. Terus surah Yunus. Nah, baru Firaun itu ditenggelamkan dan mendapatkan azab juga. Dan dikatakan dalam surah Al-Mu'min bahwa Firaun merasakan azab ya, yakni dengan asyaddal azab ya gitu. Dengan azab yang sangat keras ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula an la tadafanu la da'awtum loha an yusmi'akum min adabil qabr." Kalau saja kalian tidak saling menguburkan, pasti aku memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur ya. Tuh. Karena gitu bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi nasihat ya azab kubur itu ya. Kematian itu bisa jadi nasihat ya. Nasihat yang terbaik. Makanya kalau kita diperdengarkan azab kubur bisa jadi itu ya gitu. Bisa jadi taubat. Tapi Allah telah mengecualikan manusia dan jin untuk memperdengarkan azab kubur. Gitu ya. Kenapa? Niscaya nggak kuat ya gitu. Ya. Nggak akan kuat untuk mendengarkan azab kubur itu ya. Iya, pasti itu ngerinya gitu ya. Kerasa tuh ya. Kalau diperdengarkan aduh gimana tuh ya. Ada ya nih beberapa rekaman tuh ya. Kan seekor burung gitu, kalau nggak salah ada seekor ayam juga gitu ya. Terus diperdengarkan di YouTube tuh ya. Bagaimana rasa takutnya seekor burung dan ayam ini ketika di kuburan tuh ya. Itu pun sebenarnya hanya sebagian ya, sebagian. Jadi yang diperdengarkan kepada hewan itu sebagian kecil, tidak seluruhnya. Baru segitu aja hewan itu nggak kuat, mau kabur gitu. Apalagi manusia, kebayang tuh ya.
Ya, hewan itu punya insting itu ya. Apalagi kalau kita nih, wah nggak kuat kuat kita nggak akan kuat kalau diperdengarkan azab kubur itu ya. Insya Allah kita berlindung dari azab kubur itu ya. Nah itu mengenai fitnah dan azab kubur.